Gubernur Riau Abdul Wahid mengaku sudah membahas beberapa kebijakan untuk menyikapi kondisi keuangan pemerintah Provinsi Riau yang mengalami defisit sekitar 1,5 triliun dan tunda bayar kegiatan tahun 2024 sebesar 2,2 triliun lebih. Ia menyebut belum pernah menemukan tunda bayar di Provinsi Riau hingga mencapai 2,2 triliun lebih. Hari ini terjadi tunda bayar yang begitu besar, jadi belum pernah. Pak Saleh mungkin pernah jadi gubernur, Pak Wan pernah jadi gubernur, Pak Bang Haider pernah jadi ketua DPRD, saya juga pernah jadi DPRD, pernah DPR RI. Saya belum pernah menemukan ada tunda bayar 2,2 triliun. Belum pernah. Paling ada 200 miliar, 250. Ini belum pernah sejarah sepanjang Provinsi Riau. Ini membuat kepala saya pusing 7 keliling. Mencari duitnya dari mana ini? Sebelumnya, Gubernur Riau sudah membuka semua lembar kerja para organisasi perangkat daerah. Dan jika ditiadakan kegiatan di tahun ini, tetap saja tidak cukup membiayai tunda bayar. Saya kemarin sudah saya buka semua lembar kertas kerja teman-teman OPD. Dinolkan pun kegiatan tahun ini tidak cukup membiayai tunda bayar. Dinolkan pun. Nah, artinya memang tata kelola pemerintahan yang menurut saya tidak mengacu kepada alur dan patut. Luar biasa. Terkait hal tersebut, ia akan mengambil kebijakan sebagai bentuk evaluasi di tahun ini agar tidak terjadi di tahun-tahun berikutnya. Dari informasi sebelumnya, kemampuan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Riau secara real hanya sebesar 8 triliun. Sedangkan belanja pegawai mencapai lebih kurang 4 triliun. Nah, terakhir saya mungkin akan ambil keputusan apakah karena tahun ini tidak ada kerja, artinya tak ada kerja sama sekali nih, pegawai kita ini 21.000. Termasuk guru-guru lah ya, semua. Itu tidak ada kerja tahun ini, Pak. Apakah TPP-nya harus kita potong sebagai biaya dari menutupi biaya yang ada? Itu masih saya pertimbangkan. Itu sangat gentingnya kondisi keuangan kita. Sehingga kebijakan pemotongan tunjangan pegawai dianggap rasional dan memungkinkan untuk menjaga kondisi keuangan Provinsi Riau stabil. Tak hanya TPP, sejumlah anggaran lain juga akan menjadi sasaran yang bakal dipangkas, seperti biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta sewa gedung untuk kegiatan seremonial, fokus group discussion, dan lainnya. Maka hari ini saya hampir tidurnya itu jam 3 subuh. Setiap hari. Dan jam 5 bangun. Selama 11 hari ini, Pak. 11 hari ini. Tidak pernah saya tidur di atas jam pokoknya setelah sholat saya langsung rapat dan bekerja. Nah, begitu saking seriusnya saya mengurusi daerah ini, saya lihat memang tidak ada solusi dari permasalahan yang ada. Jadi mudah-mudahan saya ini semakin kuat sajalah menghadapinya, ya. Untuk Bapak Ibu ketahui, begitulah beratnya kondisi kita. Jadi DPRD saya kasih tahu informasinya bahwa saya menolkan biaya semuanya, tetapi itu pun tidak menutup. Ini evaluasi tahun ini. Saya tidak mau tahun ini berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Saya mau selesai di tahun 2025. Maka saya tegas-tegas saja, biar kebijakan saya tidak populer, tidak masalah. Yang penting persoalan selesai. Saya sebagai pemimpin harus tegas dan berani bertanggung jawab. Itu yang saya lakukan. Biasa masa klasik. Artinya defisit anggaran ini antara penerimaan dan pengeluaran, penerimaan tidak tercapai. Ya betul ya. Jadi penerimanya tidak tercapai. Ya, kenapa tidak tercapai? Pertama, ada rencana kita, pendapatan kita tahun 2023, kita PI itu dapat 1,6 triliun. Ya, di 2024 ini tidak dapat lebih kurang 200 miliar. Artinya kan ada pendapatan yang turun. Kalau turun pendapatan berdampak kepada belanja, ya itu biasa. Kenapa ini turun? Informasi yang kita dapat dari DAR, sekarang DAR
menggalakkan untuk 1 juta barel per hari. Diperlukan biaya-biaya operasional yang sangat tinggi. Nah, dengan operasional yang sangat tinggi, terjadilah dividen yang dipergunakan untuk menunjang pendapatan 1 juta barel per hari. Sehingga dividen yang kita PI yang kita dapat tahun 2004 1,6 P hanya dapat 200 miliar. Disinilah terjadi deltanya, kan tidak perlu kita permasalahan. Deltanya yaitu yang kedua dari pusat. Ini pusat kan banyak juga belum mengirim. Saya dulu pernah menyatakan kalau uang ini masuk, ini kan bisa tertutup. Ya tidak ada masalah kan. Tapi masalahnya yang kita rencanakan tidak masuk. Yang kedua dari pajak kendaraan. Pajak kendaraan kita dapat tercapai hanya 58-80%. Sudah upaya. Ini pendapatan yang kurang. Tapi ini tidak ada masalah. Ini akan bisa kita selesaikan. Ya, saya yakin dan percaya nanti Pak Gubernur nanti ini bisa diselesaikan dengan baik. Ya, tidak perlu dirisaukan lah. Biasa itu. Sama kayak rumah tangga kan. Ya kita dapat duit rencana ini tak jadi dapat. Kan biasa kan? Tapi kita punya program dasar kita ada. Pendapatan tahun 2023. Ya, tapi hanya dapat 200 dari 1,6. Ya itulah risikonya. Ya, tidak masalah. Apa lagi? Terkait payung elektrik Pak, sampai saat ini kan belum payung bisa elektrik, digunakan. Ya sudah terus terang aja. Sudah kemarin sudah diperiksa Polda, juga diperiksa dari Kajati. Dan ini sudah kita ambilkan tenaga ahli semua dari ahli-ahli universitas. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini? Itu ada dalam rekomendasi. Nanti ini kita lihat, kita pelajari, nanti RPU, insya Allah kita perbaiki. Ya? Insya Allah kalau duitnya cukup nanti kita tahu. Oke? Cukup? Itu perbaiki Pak. Rekomendasi dari tenaga ahli. Ini payungnya kurang bagus Pak, dibanding Baitur Rahman Banda Aceh bagus Pak. Nah, disitulah rekomendasinya, desainnya. Di mana salahnya? Yang saya dengar, payungnya itu panjangnya kan 22 meter. Kecepatan anginnya itu lebih kurang, itu melebihi dari kecepatan angin, jadi bisa gitu loh. Anginnya bebas tuh. Ya, itu rekomendasi dari tenaga ahli dari UI, ITB, Universitas seluruh, profesor. Pak, sebelumnya Bapak pernah bilang ada tenaga ahlinya abal-abal waktu pertama itu, gimana Pak? Nah, jangan saya jawab gitu ya. Pak, Bapak kenal